Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi ila yaumiddin hadiyatan wa tawassulan وتوسلا لنيل ثبوت الإيمان والإسلام والإحسان والسلامة والسعادة في الدارين والشفاء والعلاج عن كل داء الجسد والروح ولنيل الشفاء والعافية جسد والروح والشفاء والعلاج عن جميع سيئات المخلوقات وقبض جميع دينا داء الإسلام بكل مكان وحين وسط حتى تابى كل ما تابت إلى ما تابت وإن لم يتب فأمسك كلا جسدا وروحا حتى لا حول ولا قوة لكل إلا بالله ولله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وبلا قول إلا ولنيل العلوم النافعة المباركة والتوفيق والهداية والغفران والرضوان ورؤية الله عز وجل في الجنة ورؤية الله عز وجل في الجنة لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات والصالحين والصالحات والمشركين والمشركات خصوصا نزلنا وقرآنا وأهلنا وأقربانا وإخواننا وأجنبنا وجيراننا وعلماءنا ومرانا ورعيتنا ومشايخنا وشيخاتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ومحبينا ومحباتنا ومن له حق علينا من لدي أبوينا سيدنا آدم وسيدتنا حواء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام والبركة على آله وعلى آله الكرام بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدارين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين آمين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله الكريم آمين الله آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى يوم الدين آمين. Amma ba'd para pemirsa yang budiman. Sekarang di kajian Islam Al-Barokah Kedung Rukun, dusunnya Desa Kedung Pring, Kecamatan Gunung Kambang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia adalah pukul 14 lebih sekitar 53. Mohon diizinkan saat ini saya yang kecil bernama Fathul Huda, besar bernama Khairul Huda. Khairul Huda kalau bahasa Inggrisnya the best of guidance atau the best guidance, pembimbing terbaik atau bimbingan terbaik. Kalau Fathul Huda itu kuncinya petunjuk, jadi key of guidance atau ya, kuncinya pembimbing atau kuncinya bimbingan. Huda kadang diartikan dalam tafsir Jalalain pembimbing, bisa diartikan guidance, widanta, guidance, bimbingan, panduan. Nah, biasa dalam email saya itu ada ARM. A itu nama ayah saya, Ahmad Ridwan. M itu kependekan dari Mukhtar. Jadi kakek saya. Nah, saya bawa terus. Nama apa saja. Kalau Mandala itu juga julukan Mandala. Mandala artinya ya guidance, pembimbing. Man orang dala yang menunjukkan, pembimbing, pemandu. Jadi itu sama dengan Buddha, mantal. Bahasa Arab, man
orang gala yang membimbing atau menunjukkan, mengarahkan. Saat ini mohon diizinkan saya akan berbagi ilmu hikmah. Jadi, ilmu hikmah itu ilmu yang membahas tentang doa dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ya misalnya azimat, wifik, khotam. Nah, jadi tulisan-tulisan yang dipakai gantinya doa. Nah, dan cara-cara ya doa dan sekitarnya untuk mencapai tujuan, apa untuk mohon rezeki banyak, nah, mohon selamat dari bencana, atau pokoknya mengundang manfaat dan menolak bencana. Itu ilmu hikmah. Di kitabnya memakai kitab Mamba Usul Hikmah. Mamba itu boleh diartikan sumber atau tambang. Usul pokok-pokok. Hikmah ya ilmu hikmah. Ilmu seperti tadi yang bakas dengan doa-doa dan kawan-kawan dan sekitarnya untuk mencapai manfaat, untuk menggalih manfaat, memperoleh, meraih, menggendong manfaat dan menolak madorot atau bencana, musibah, pekewu kata orang Jawa. Kitabnya dikarang jadi Ta'liful Imami Ahmad bin Aliyil Buni. Pengarangnya bernama Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Pengarangnya. Nah, karena anak beliau yang sulung, anak pertama, bernama Syekh Abbas, maka beliau juga dipanggil Al-Imam. Ya, Al-Imam itu leader, panutan, pemimpin atau panutan, orang yang didengarkan bicaranya atau fatwanya. Dipanggil Abul Abbas, ya. Ayahnya Pak Abbas, Syekh Abbas. Baru Ahmad, nama diri, proper name, his proper name, nama diri beliau. Nah, jadi dalam ilmu nahwu, Abul Abbas itu nama kunyah namanya, nama yang dikaitkan dengan anak sulung. Kalau saya misalnya anak saya yang depan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Kalau panggilan saya, kalau seperti panggilan dalam bahasa-bahasa Arab itu, ya Abu Robi'ah Al-Adawiyah, baru proper name, my proper name, nama diri saya, nama asli saya. Dalam bahasa Inggris proper name, dalam bahasa Arab alam, asma. Baru nama ayah biasanya. Jadi ayah beliau bernama Ali, makanya Ahmad nama asli proper name, bin ya putra, bin putra atau ibnun ya. putra Syekh Ali Al-Buni. Nah, Bun itu mungkin nama kawasan, nama tempat atau daerah atau kota. Beliau Al-Mutawaffa, beliau diterangkan di cover atau sampul kitab ini. Sanata Isnaini ya, Sanata Isnaini tahun 2. Wa Isrina dan 20. Wa Sitimia dan 600. Jadi tahun 622 Hijriah. Ya, sekitar abad 12. Ini bersamaan dengan Majapahit kayaknya. Majapahit tahun 1200. Lahirnya Majapahit. Tumbangnya Singasari, menantunya yang bernama Raden Wijaya. Nah, dengan perjuangan pertama yang Ranggalawe dari Tuban, dan paman beliau Lembusura dan kawan-kawan bisa mendirikan kerajaan Majapahit di daerah Krian, kira-kira di Krian, Sidoarjo ya. Yang umurnya sampai tahun berapa? Sekitar 300 ya, 200 lebih lah. Karena bangkitnya Demak Bintara adalah tahun sekitar
400 lebih. Ya bukan Demak Bintara yang berontak, ya itu sudah diserang oleh kerajaan dari Kediri, konon begitu. Nah, karena beliau itu Raden Pata, putra selir dari yang Brawijaya V, yaitu Putri Cempa, ya dari kerajaan Cempa. Maka beliau kalau menurut Islam ya berhak Raden Pata itu naik takhta, berhak, pangeran juga. Kalau Indonesia kan itu Raden apa itu toh akhirnya yang beredar diislamkan oleh Mbah Kalijogo, konon begitu. Nah, Mbah Kalijogo memang ya turun Majapahit, orang Tuban. Orang mana Tuban mana ya. Anaknya Bupati Tuban. Adipati ya di dahulu mungkin gitu. Hanya beliau paham dengan budaya Jawa. Itu kan dakwahnya konon lebih merakyat. Di samping beliau ini ya mempunyai kitab Mambaul Hikmah, juga terkenal kitab beliau yang agak besar namanya Syamsul Ma'arif Al-Qumran. Tapi saya tidak banyak ilmu ini yang saya pelajari, hanya jal-jalut. Saya akan kita baca, kita pelajari, belajar membaca ini kitab kuning, ini ada kitab jal-jalut. Ini sepertinya adzan ini. Ini sholat asar. Adzan waktu ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya Rasulullah. La haula la haula la haula la haula Allah la ilaha illallah sayyidina Maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabbana kita amma wassalatul qaimah. Allahumma rabbana kita ammati wassalatul qaimati ati sayyidina Maulana Muhammad wa salatul fadilatul syarafa darajatul aliyatul rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, supaya ngaji ini mendapat pahala fardu ya. Kalau salat jamaah itu ada yang dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, ingat pokoknya ingatan aja, nggak bawa kitab. Ada yang mengatakan hukumnya yaitu sunnah ya. Sunnah mu'akkadah. Jadi sunat yang dikukuhkan. Kukuhkan artinya ada yang menafsirkan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Artinya menjadi amalan sehari-hari jamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, termasuk Imam Nawawi, An-Nawawi rahimahullah. Ada yang menangkan fardu ain. Nah, jadi fardu kifayah atau fardu ain gitu ya. Ini ketepatan ada kitab kifayah ini. Iya, ada yang mengatakan fardu ain. Jadi ada yang mengatakan jadi fardu ain, fardu kifayah. Ada yang nampan sunnah ya, sunnah gitu aja. Jadi Imam Rafi'i, nah ini supaya dapat pahala ya. Ini dapat pahala, maka ilmunya berjamaah. Tapi hanya global ya.
Terus ada yang mengatakan fardu kifayah dan dinilai betul atau sahih, pendapat sahih oleh Imam Nawawi. Terus ada yang mengatakan fardu ain. Nah, yang mentaskai fardu ain itu Imam atau Syekh Ibnul Munzir dan Ibnu Qudamah. Tetapi supaya ngaji kita imbang, maka saya akan cari pahala supaya tidak kalah dengan jamaah awal waktu. Maka saya libatkan sedikit pembahasan tentang fardu ain. Kita semua ketika sudah dewasa beragama Islam, akal sehat, maka kita wajib untuk melakukan sholat. Syaratnya sholat, nah ini. Jadi syaratnya sholat itu kalau dalam kitab takrib yaitu hafalan aja, nggak usah buka kitabnya, hafalan. Jadi dalam kitab takrib secara umum kitab-kitab apapun biasanya ada 5 syarat sahnya sholat. Jadi syarat sah itu sesuatu yang harus disiapkan sebelum memasuki ke ranah sholat, sebelum pada pelaksanaan sholat. Syarat itu. Tapi wajib adanya syarat harus sampai salam, sampai berakhir sholat. Pertama yaitu kesucian diri dari hadas dan najis. Yang kedua, kesucian pakaian yang dipakai itu. Yang ketiga, kesucian tempat berdiri sholat, tempatnya. Yang keempat, tahu waktunya sudah masuk, jadi jelas waktunya. Yang kelima, menutupi aurat. Nah, kira-kira itu. Nah, maka insya Allah ini untuk membandingi kita sementara memending jamaahnya. Karena sudah terlanjur dimulai rekaman video itu. Jadi supaya apalagi yang kita bahas sekarang adalah tentang keistimewaan membaca sholawat. Ini syair kedua dalam syair yang dikenal. Jadi penjelasan Al-Asmaul Husna syair. Hanya bahasanya bahasa Syuria. Maka disebut Syuriania. Jadi Al-Asmaul Husna As-Syuriania. Jadi nama-nama Allah yang sangat indah, sangat elok, sangat cantik, yang berbahasa Syuria. Maka dinamakan Al-Asma Al-Asyuriania. Berlogat Syuria. Nah, syair-syairnya bernama Jaljalut, Al-Jaljalutiyah, yang bersifat Jaljalut. Karena di dalam syair-syair ini ada salah satu dari nama Allah Ta'ala yang berbahasa Syuria, namanya Jaljalut. Itu nama Allah, Asmaul Husna, bahasa Syuria. Jaljalut artinya Allah yang Maha Kuasa, Al-Qadir. Makanya nama syair ini nama Jaljalutiyah, bersifat Jaljalut. Artinya satu dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sangat indah itu ada nama Jaljalut, dikaitkan dengan syair-syair ini. Nah, karena metodenya, manhaj atau metode atau sistem penyusunan doa ini tidak terlalu banyak jumlahnya. Syairnya hanya 60. Jadi tamat waidatu asituna baitan. Jadi sudah selesai, maka ada lagi syair-syairnya ini mungkin yang berbahasa Arab. Asmaul Husna Al-Arabiyah. Nama-nama Allah yang sangat indah berlogat Arab. Itu mungkin lebih banyak syairnya, lebih dari 60. Nah, mungkin itu yang disebut At-Thariqatul Kubro. Kalau ini namanya At-Thariqah Sugro. Jadi pakai minor ya. Jadi pakai minor system. Jadi memakai metode singkat ya, disebut Sugro. Sugro asalnya kecil, little. Jadi di sini bisa diartikan singkat.
tidak terlalu panjang lebar atau bertele-tele. Jadi pernah sudah videonya syair pertama, yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatatu bi bismillahirrahmanirrahim bitadat ila kasyi asrarim fi batinin tawat. Fatatu, saya memulai mendoa bi bismillahi, seraya mengharapkan dan mendambakan pertolongan Tuhan atau zat yang termasyhur dengan sapaan atau nama Allah. Itu artinya bismillah. Badatu bi bismillah. Saya memulai dengan bi bismillah. Saya akan mulai ngaji kalau saya ini. Saya akan mulai baca kitab. Ya. Tapi kalau doa ya langsung, itu artinya gak baca kitab, tapi saya akan mulai berdoa. Bi bismillahi itu terjemahnya begini. Bi bismillahi. Kalau diterjemah singkat seperti terjemah apa? Quran terjemahan ya. Ya dengan nama Allah saja itu. Nah, tapi lengkapnya dengan nama Allah itu artinya seraya sambil sembari mendambakan ya, sembari mencari, seeking ya, mencari of Allah's help ya, pertolongan Allah gitu. Bukan Allah tapi help of God ya, pertolongan Tuhan ya. Yang terkenal atau yang dipanggil Eskalch, yang dipanggil by Allah atau with Allah, with Allah's name ya, dengan nama Allah, atau ya, Allah's name ya, nama Allah. Itu di sini kalau bahasa Inggris ya, ini belajar. Jadi kalau bahasa Indonesia begitu. Jadi artinya bi bismillah itu seraya mendambakan pertolongan Tuhan yang populer dengan nama Allah. Nah, itu yang sekian lafaz itu hanya diperkirakan, tidak tertulis. Yang ditulis hanya dengan nama Allah. Ruhi, nah ini jadi kata sifat. Ini biar hafal ya. Kalau nggak hafal gimana doa, masa bawa teks. Ruhi yang adapun ruh saya. Ruh itu kekuatan batin. Kalau Allah tanpa roh, tanpa, jadi zat Allah tanpa roh, tanpa badan, tanpa tubuh, dan tanpa tempat. Yang bertempat itu yang punya tubuh. Allah tanpa tubuh. Allah tidak bertempat. Ruhi, tapi roh kita pakai ya, pakai bertempat ya, roh kita ya, ambil ruangan, bisa di dalam tubuh atau di dunia ini. Mana saja tempat yang kita tempati namanya bertempat. Bi ya, dengan memakai perantaraan menyebut nama Allah. Ini namanya tawasul arodi ya. Tawasul atau ya, tawasul memakai wasilah aksidental mediator. Pakai perantaraan dengan amal soleh. Jadi sesuatu yang melekat pada zat kita. Zat kita itu apa? Ya bisa membaca, itu arot. Zat kita ya ruh plus anggota tubuh itu. Itu zat kita. Kalau zat Allah tidak kayak makhluk kayak kita gini. Allah tanpa roh, tanpa tubuh. Tubuh itu apa sih? Tubuh itu atom. Tapi manusia kalau dibagi kecil-kecil, atom tunggal, misalnya hidrogen satu atom hidrogen, satu atom oksigen, namanya atom tunggal. Bahasa Arabnya jawhar fardi. Tapi kalau atom sudah bergabung seperti molekul air, H2O, itu sudah bersenyawa. Jadi H2O itu menurut ahli tauhid itu disebut jisim. Atom itu sudah termasuk tubuh kalau sudah bersenyawa, bergabung dengan yang lain. Allah Ta'ala tidak pakai roh, yang roh itu kita manusia. Jadi
dengan memulai berdoa, kalau beliau ya mulai ngaji kitab ini dengan lafal Allah itu akan peluang potensi saya ini di berkat atau dengan pakai perantaraan wasilah menyebut. Nah, ini wasilah bukan wasilah oleh seagama kita menyebut syirik, itu bukan. Yang disebut syirik itu begini, ya Allah barokah Nabi Muhammad SAW, barokah Abdul Qadir, saya minta kaya, minta cerdas, barokah Imam Nawawi. Ya, mungkin itu yang dimaksudkan syirik lah, itu namanya syirik dzati. Oh bukan syirik, tawasul dzati, pakai perantaraan dengan tubuh zat. Nah ini bukan zat tawasul, ini adalah di sini tawasul memakai amal soleh kita berupa menyebut Allah. Nah ini namanya tawasul arodi. Jadi berdoa tawasul. Itu prayer, ya. Prayer itu doa. Doa with mediator. Nah, jadi doa pakai perantara. Perantara apa? Kadang perantara aksidental. Aksidental itu adalah sesuatu yang adanya bersifat kebetulan. Jadi tidak setiap orang mempunyai apa yang disebut aksidental. Misalnya orang itu ganteng, itu aksidental. Sesuatu yang melekat pada zat manusia. Tinggi, tidak semuanya tinggi, ketepatan saja. Nah, makanya aksidental. Nah, zat manusia bagian terpokok, nah itu zat yang diri manusia ini zat. Nah, kita saat ini bertawasul kepada Allah. Doa pakai perantaraan, tapi perantaraan amal soleh berupa Allah, nah, menyebut nama Allah. Sekali saja itu amal soleh, apalagi beribu-ribu, sudah tidak terhitung khasiatnya. Ya kalau sudah mengikuti cara mendoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka doa itu akan berpeluang manjur. Tapi kalau kadang doa dipanggil orang jawab atau ditinggalkan dulu doanya, nah doa nggak ada etika. Nggak pernah Rasulullah doa begitu. Rasulullah SAW amin. Kita lanjut. Pada itu saya mengawali, mulai Bismillah ya, mengawali berdoa seraya memohon pertolongan kepada Tuhan yang populer atau yang dipanggil is called by Allah, nama by Allah's name, dengan nama rugi yang dapat saya ya, dengan perantaraan menyebut nama Allah tadi, kita ya, akan memperoleh guidance ya, petunjuk, bimbingan ila kasbi asrarin, untuk membuka ya, menuju terbukanya berbagai misteri, berbagai rahasia, sir bibatini yang terselintang, yang bersemayam, yang terselubung, yang terkandung di dalamnya lafal Allah yang kita sebut tadi. Ya, di dalamnya intawat yang dimuat, ya, dikandung atau dimuat oleh lafal Allah. Tapi mengandung bermacam-macam sir bahasa Arab, bahasa kita rahasia, bahasa anak-anak yang sekolah ya misteri, ya. Yang bersifat misteri, misterius, ya. Sirri bahasa Arab, ya. Sirri. Dan sekarang kita menginjak tema kita sekarang, yaitu kita sekarang membaca keistimewaan sholawat, ya. Jadi sholawat ya doa artinya. Jadi the excellency of prayer. Jadi keutamaan sholawat. Nah, ini ya hanya satu sesi aja, satu edisi. Karena saya tidak membaca panjang lebar ya, sekedar yang saya baca di dalam kitab Mambaul Hikmah ini, tapi tidak seluruhnya. Yang pakai khotam webek, nah, saya belum bisa menyampaikan, karena itu membutuhkan tulisan dulu baru difoto. Nah
Saya belum sampai situ ngajinya tentang YouTube itu. Sementara ya yang bacaan-bacaan saja yang saya bagikan. Syair kedua sekarang. Itu syair pertama. Jadi mendoa itu kalau nggak ada artinya dapat pahala. Itu kata Imam Nawawi. Ya. Jadi doa itu tidak ada artinya, tidak akan, ya mungkin tidak akan diterima kalau tidak mengerti artinya. Maka saya ya juga bukan saya yang menirukan. Entah Imam Nawawi atau Syekh Ibnu Alan. Karena kitab yang saya baca itu kalau tidak salah itu la'ala shawab, mungkin yang benar adalah kitab Al-Adhkar An-Nawawi. An-Nawawiyah. Jadi kumpulan zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis As-Sofi atau Al-Hasan. Gitu. Karya Imam Nawawi diberi atau komentar namanya Al-Robaniyah. Ilmu yang langsung dari Allah, futuhat Ar-Robaniyah yang bersifat jadi kemampuan mendapatkan ilmu atau al-futuhatnya keterbukaan. Diberi mata batinnya terbuka sehingga menerima ilmu-ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala. Ar-Robbaniyah yang berasal dari yang bersifat ketuhanan. Kitabnya itu karangannya orang yang terkenal mendapat ilmu laduni. Konon ya, Ibnu. Jadi syairnya begini yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shallaitu bisani ala khairi khalqi Muhammadin man jaka dhalalata wal ghalat wa shallaitu bisani ala khairi khalqi Muhammadin man jaka dhalalata wal ghalat wa shallaitu bisani ala khairi khalqi Muhammadin man jaka dhalalata wal ghalat. Ini pakar apa ini? Mungkin tahu Kahar bahasa Arab bahasanya ya kunci lagu. Jadi wasalah itu dan saya setelah basmalah badak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bismillah gitu aja. Ya sama. Tapi dipanjangkan ya tambah pahalanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini syair di depan sudah diberi Bismillah. Ya. Nah, sudah ada Bismillah besar sekali ini. Itu besar sekali. Jadi, beliau Bismillah ini berbismillah ada Bismillah dalam saya itu khilaful aula ya, menyalahi keutamaannya, meninggalkan keutamaan. Nah, waro ya, tingkat wirai yang dilakukan oleh ahli sufi ya, ahli thariqat atau ahli tasawuf itu sampai menjauhi, jangan sampai meninggalkan sifat yang lebih utama. Misalnya sholat sunat, duduk sah, tapi pahalanya dikurangi. Itu diberi dispensasi. Nah, thariqat itu artinya menjauhi dispensasi. Jadi azimah, bulatan tekad. Gak mau dispensasi, rukhsah itu bahasa. Boleh sholat sunat sambil duduk, tapi pahalanya lebih banyak yang berdiri. Nah, alhamdulillah saya belum pernah sholat sunat dengan duduk. Walaupun sakit kayak apa, saya nggak mau. Nah, saya belajar berthariqat. Thariqat itu ibaratnya kalau bahasa apa ya, bahasa medingkerangnya, bahasa kampusnya ya, belajar menjadi orang yang idealis, takwa ya, pengamalan syariatis, sangat hati-hati. Nah, itu khilaful aula itu walaupun ditinggal artinya tidak melakukan aula keutamaan itu sudah baik. Aula itu sangat baik.
Apa tujuannya? Ya lebih berhati-hati tadi. Kalau ingin selamat ke akhirat harus mengikuti langkah-langkah orang toriko. Bukan sama toriko. Toriko kalau malah rokokan kadang saja, malah utang uang bank lah. Itu kan sangat kontra. Karena di ajaran toriko itu ada waro nomor 1. Waro itu menjauhi yang khilaful aula tadi. Padahal kalau uang bank itu menurut buku Ahkamul Fuqaha, ya bukunya Nahdlatul Ulama, NU Ormas Islam yang konon medsos ada yang sana. Nah itu ulama se-Indonesia sudah kumpul bekas hukum. Jadi uang bank yang halal, ulama ada yang sekelompok lagi dikait dengan keadaan itu bagi ngerti ya. Mungkin yang biasa simpan pinjam itu mungkin terus mengatakan ada sebagian mengatakan subah mau memilih pendapat halal tidak berani, mirip-mirip mungkin mirip-mirip haram gitu. Nah, yang ketiga yaitu haram. Dan menurut Nahdlatul Ulama ya ulamanya itu para beliau itu menilai uang bank itu bank konvensional ya. Ya kayak apa ya, nggak bisa ditunjuk. Karena bank konvensional. Dan di situ diterangkan bahwa ulama, ya, Nahdlatul Ulama itu mengatakan bahwa yang lebih hati-hati itu yang haram. Nah, karena itu orang yang suka bermanakib, nah itu tujuannya apa kan harus tahu tujuannya supaya tahu seperti apa sih biografi. Manakib kan artinya beberapa biografi, riwayat hidup, ya. Kalau nggak ngerti terjemahnya bagaimana, nah, dikira berpahala gitu kan, tersesat tuh. Banyak yang tersesat nanti. Jadi manakib disertai diberi ngaji, diterjemahkan sehingga tahu tujuan manakib itu apa. Tujuan manakib adalah ingin tahu riwayat hidup orang yang dibaca manakibnya itu, sehingga ada peluang bisa meniru entah berapa persen kesolehan orang yang dibaca manakibnya itu tujuannya. Malah habis manakib rokokan tuh. Ini kan pelecehan yang menghina Syekh Abdul Qadir itu. Kalau yang dibaca mana saya. Nah itu karena ketidaktahuan. Ya kita toleransi masalah itu. Tapi kan tidak boleh diam. Nah kan itu membiarkan jamaah torikot atau torikotnya Syekh Abdul Qadir diinjak-injak itu. Sama begitu kalau kita tahu nggak mau memperingatkan. Nah, kesempatan saya memberikan kan ketepatan ngaji ini ya ini. Saya memang nggak biasa keluar kemana-mana di kamar. Ya, keluar. Ya walaupun saya bicara begitu, saya juga memakai alat-alat bank. Ya, ketika saya mengirim uang ke Unhas, ya Universitas Hasil Tebu Ireng, anak saya di sana. Ya masih pakai itu. Ya moga-moga bisa masuk darurat lah gitu loh. Kalau yang halal tadi dianggap darurat, menurut saya nggak ada darurat. Pemakai bank rata-rata sudah bisa makan kenyang.
Ya mungkin ada yang darurat. Ya mungkin kalau nggak pakai uang bank itu mati gitu, mungkin itu darurat. Sekeluarganya nggak makan. Saya kira sekarang kalau kuli batu ada 100.000. Ya pekerja kasar pertukangan batu. Ya. Kok sampai nggak makan? Bagaimana? Nah, padahal wajib kan menafkahi keluarga. Kalau dipakai doa nggak mau, saya pakai uang bank, nggak mau kerja lah. Ini kan salah besar ini. Wajib ya, wajib ain bekerja tukang batu atau kuli batu itu 100 itu. Kalau nggak salah lebih sekarang, 100.000 lebih. Kan tidak cukup tuh kalau keluarga 5. Dan kalau cari pekerjaan seperti itu, banyak sekali. Asal bisa adaptasi dengan tukang-tukang diajak kerja. Jadi darurat itu sangat dipertanyakan kalau dikatakan darurat. Saya karena darurat dalam kitab Asbawan Nondoir kalau tidak salah itu karya Syekh Jalaluddin Asyuti, sama dengan yang mengarang Tafsir Jalalain. Bahwa darurat itu misalnya orang di tengah alas, tengah hutan ya, mau keluar kuat karena sudah kehabisan tenaga. Nah, di situ mungkin ada apa? Ada harimau atau ular. Nah, yang haram kan itu dimakan. Supaya bisa sampai ke tepi hutan, keluar, maka dimakan. Nah itu. Bahkan ada babi boleh itu dimakan. Ketika itu, celeng atau babi hutan boleh dimakan. Jadi diberi keringanan, asal tidak boleh terlalu kenyang. Ya, supaya bisa sampai ke tepi hutan, nah gitu. Tapi di tepi hutan sudah nggak boleh. Nah itu darurat. Nah, kalau darurat karena untuk memperbesar perdagangan, perniagaan, masa darurat itu? Nah, darurat semacam saya nggak ikut. Kalau versinya saya Jalaluddin Asyuti itu darurat yang saya setuju itu. Ya ikut. Seperti darurat itu keadaan bisa mati kalau tidak makan atau tidak bisa keluar dari hutan. Bagaimana? Nggak bisa lapor-lapor. Saya kepada sholat. Sholat itu dan saya berdoa sholawat. Bisa nih dalam tahapan pertama mah tadi dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, basmalah. Bismillah lah itu dengan menyebut nama Allah. Yang kedua itu dan saya berdoa sholawat, artinya memohonkan semoga rahmat berserta takdim. Nah itu sholawat. Rahmat itu belas kasih. Jadi mercy of Allah, belas kasih Allah. Itu namanya rahmat. Terus di samping itu takzim, ya, kenaikan derajat. Semoga Allah Ta'ala selalu menaikkan derajatnya Rasulullah, maksudnya sholawat. Di samping selalu berbelas kasih kepada Rasulullah. Ala khairi khalqi, atas sebaik-baik makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Muhammadin, ya, yaitu Nabi Muhammad. Man yaitu sosok seseorang yaka yang melenyapkan ya ad-dhalalata terhadap kesesatan walat kesalahan. Saya hanya baca satu syair untuk saat ini. Ini sudah 49 menit. Ya. Urainya yang menginjak sara atau uraian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih. Syarih ya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni yang beri penjelasannya. Sebenarnya Bismillah masih banyak. Syair pertama itu yang belum saya baca. Nah, supaya apa bisa 60 lah, kan enak syairnya 60 komplit untuk minta apa saja. Ya walaupun dibaca syairnya saja, insya Allah tanpa minta sudah manjur.
Wasallaitu ya, waman ini penjelasannya. Waman adapun siapa saja adalah kataba apabila dia mau menulis hadal baiti ya, bait syair kedua ini. Wasallaitu bisani ala khair, mungkin saya agak hafal. Sallaitu bisani ala khairi khalqi Muhammadin manjaka dolalata wal ghalatna. Itu yang ditulis. Berapa kali? Salah sama rotin. Sebanyak 3 kali. Disertai tulisan apa lagi? Ma'a surat alam nasroh. Ya, dengan surat alam nasroh. Jadi ada yang menyebut surah alam nasroh, ada yang mengatakan surat al-insyirah. Ya, yang dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul karim. Jadi itu ditulis sekali nulisnya ya. Ditulis di mana? Inain wadah sinin yang bersifat buatan atau produksi Cina ya. Jadidin ya, pada Cina maksud seperti mangkok, piring. Nah, mungkin terdiri dari itu beling-beling itu ya, kaca-kaca itu. Tulis pada bejana sinin ya, yang berasal dari negara Cina. Jadidin yang baru, berarti Cina itu terkenal sekali ya. Ini abad di Islam juga terkenal. Di zaman Rasulullah SAW sudah terkenal. Jadi bejana atau wadah misalnya ya, piring atau apa, mangkok ditulis, tapi mangkoknya harus baru, belum dipakai, jadidin yang baru. Wah, maka kemudian menghapus, orang tadi yang menulis menghapus terhadap tulisan tadi diwardi dengan air mawar, ada ya di toko. Wasaroba. Kemudian mereka dia meminumnya, wasarobahu. Lantas dia meminumnya alarik ya, minum di atas ludah. Mungkin ini kata kiasan. Maksudnya minum di atas ludah. Nah, ini perkiraan saya. Salah, ternyata menurut kamu salah yang baca saroba tadi ya. Wasariba, saya ulangi makanya. Saya sambil, karena saya baca ini belum saya baca. Jadi langsung saya ini kalau bikin video nggak membaca dulu, nggak ada persiapan. Nah, jadi saya latihan supaya kalau ada hal-hal yang bisa mendadak itu bisa. Jadi tidak ada persiapan tadi membaca ya, baca sekilas chat. Tapi kan bahasa Arab kadang lupa sariba, saya baca saroba lah kan, nggak benar ya. Karena saya buka kamus. Sekarang udah ketemu, saya ulangi. Jadi dan dia menghapusnya dengan air mawar. Wasariba, tidak saroba, saya luruskan. Wasariba, dan dia meminum. Ya siapa-siapa yang minum, orang lain ya boleh, atau yang menulis yang boleh. Terhadap air yang bekasnya tulis tadi. Alariki, pada ludah, artinya minum sebelum berkumur, bangun tidur. Salah satu yamin, ya, melakukan hal tersebut tiga hari ya, dengan mengulang-ulang selama 3 hari.
syarroha, maka insya Allah. Nah ini saya tambahin sendiri. Nah, mungkin Syekh Ahmad bin Albun ya sudah insya Allah ya. Karena orang alim ya mesti aja tuh, etika kepada Allah Ta'ala. Syarroha, maka atas ya, atas izin atau kehendak Allah Ta'ala, insya Allah atas ada baik bahasa Inggris benar semuanya willing of Allah, mungkin begitu, by willing of Allah, insya Allah. Syarroha, akan melapangkan, jadi jiwanya enggak apas kayak dijepit itu ya, dibuka. Syarroha, maka akan melapangkan siapa Allah Allah sadrahu. Lah ini kata majaz, enggak ilmu enggak ngerti ya, majaz bayan tamani ya, bayan misalnya bayan yang bakas kata-kata. Nah, ini kesan, maka akan melapangkan dada di lapang seberapa ada usia saya mati ya enggak akan lapang. Nah, tidak, jadi sesuatu kekuatan batin dalam itu teruntuk roh kekuatan. Jadi Allah akan memudahkan, mempersulitnya penulis tadi akan lapang sekali untuk melakukan kebaikan. Ya kan sulit sekali, memang buat oleh roh-roh halus atau memang dia sendiri melakukan hal-hal yang mengundang roh halus. Nah, ibaratnya sampah itu kalau bertebaran di tempat-tempat atau di kediaman, maka datang lalat itu. Nah, lalat ibaratnya yaitu roh halus, setan-setan. Kalau kita senang gemar melakukan hal-hal maksiat, ya dia datang walaupun tidak diundang. Ya, sama dengan mengundang ya. Sama dengan menghidangi dengan kotoran itu. Nah, kotoran, nah, mereka senang lalat, ya. Apa saja ulat, apa saja banyak yang suka kotor-kotor. Datang, nah itu setan diundang oleh kita memang. Kalau datang biasanya begitu. Karena kita masih suka maksiat. Sama dengan mengundang setan. Jadi Kak, nah, makanya diberi ini, diberi mengalahkan ya, tipu dan menghambat berbuat kebaikan. Atau akan ulang menjadi lapang keadaan. Ya, keadaan itu banyak ya, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, dan lain. Akwal berbagai wah kerja dan dia akan keluar lagi dari kesempitan ila saat ya menuju keluasan ya, keluasan hidup dan ekonomi, keluasan kesehatan, keamanan ya, nggak ada yang nindas, nggak ada yang ngancam ya, macam-macam. Mungkin luas, banyak teman, banyak rezeki ya, karena banyak teman, banyak informasi, ekonomi, ilmu, keamanan, macam-macam. Wa idza masaka, dan apabila orang tersebut mengusapkan biya dalmai terhadap air ini amodil apa lisati pada tempat yang sengatan mungkin kelapang lasa'a lisati ya, lisati lisati ya, lisati lasa'a
Jadi tempatnya kena sengatan dibasuh dengan air tadi. Nah, ini jala insya Allah akan hilang apa alamuha, ya, rasa sakitnya sengatan itu. Nah, ini kan bisa untuk penawar apa, termasuk ya ular ya. Tapi ini biasanya yang iya ini ya menyengat, ya, biasanya kala jengking atau kelapa. Apa ini? Las ati ya, las ati. Nah ini kan nggak ada harokatnya ini kitab ya. Kitabnya nggak ada harokatnya. Saya buka kamu. Nah ini kitabnya. Nah itu yang pakai kotak-kotak itu yang saya nggak membacakan, pakai kotak-kotak. Karena harus bikin dulu itu, foto dulu. Saya nggak sempat, waktunya bagi. Oh sudah 1 jam ya. Mudah-mudahan nggak pedet-pedet nanti sekarang. Baru 1 tuh, 1 poin. Jadi las ati ya. Jadi mau di alas ati tempatnya sengatan jala, maka insya Allah Ta'ala wa azza wa jalla akan hilang apa rasa sengatan itu. Nah ini ya. Apa tidak ya, insya Allah tidak. Kalau binillah tajin awal nah sempat ya waktu ya. Yang kedua, nah ini dengan sholawat. Waman dan adapun siapa saja adalah qoro'a jika dia mau membaca terhadap bait wasallaitu bisani ala khairi khalqihi Muhammadin manjaka dolalata wal walad. Baca berapa kali? Bacanya mi'atan ya, mi'atan 100, waikda dan 1, waikda asyarata dan 11. Apanya? Marotan, pengulangannya. Nah ini nggak anak inilah saya beri sekarang. Yassaro maka akan memudahkan siapa Allah azza wa jal lau kepada pembaca itu, memudahkan umurau ya, terhadap berbagai persoalannya. Orang persoalan sendiri, penegak hukum punya persoalan, pedagang punya persoalan, guru dosen punya persoalan masing-masing, petani punya persoalan. Nah, ini kan persoalan ini ya. Dan jangan marah kalau belum kelihatan hasilnya itu ya, koreksi dulu. Banyak tata krama doa itu yang harus diikuti supaya manjur. Jangan mengolok-olok ini. Kadang orang kan ya nggak mendetail dulu memahami suatu persoalan. Mengolok-olok kitab ini loh. Ini kitab ini sudah orangnya insya Allah praktek. Jadi mungkin itu hasilnya beliau beramal, berdoa, terus sukses dibukukan, bisa saja begitu. Dari pengalaman terkait berdoa. Jadi yassara maka akan memudahkan siapa Allah Ta'ala lau padanya baginya umurau terhadap berbagai ya problem dia. Wakodo dan akan memenuhi hajat tahu terhadap apa yang diinginkan. Tapi ada itu segot ya, segot atau susunan redaksi bentuk kalimat yang dibaca doa selawatnya. Waya adapun segot jadi akibal, jadi waman qara adzal baita akibasi gotil atiha
Sesudah ya susunan kalimat mendatang miatan waikta syarata, yaitu 111 marotan pengulangannya. Nah, baca apa? Nah, ini waya ataupun syaigot al-atiyah, ya, susunan kalimat doanya yang disebut mendatang itu antakula, hendaklah Anda mengucapkan atau mendoa. Doanya Allahumma sholli, ya, saya beri a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, saya langsung mendoa ini, tidak hanya membaca tapi mendoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tutaqli biha abwabur ridha wa taysiru wa tutlaku biha anni abwabus syarri wa tasir wa tasiri wa takunuli wa takunuli biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Ini doanya, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini doa sholawat juga. Tapi karena saya niat mendoa, maka saya buka dulu dengan a'udzu, basmalah, ta'awudz, basmalah, hamdalah, baru doa ini. Saya tutup juga dengan wassallallahu ala Muhammad walhamdulillah wa ala alihi alhamdulillah. Supaya di samping kita ini belajar membaca kitab, ngaji, juga sekalian mendoa, praktek mendoa. Waya antakula, yaitu tagnya atau redaksinya atau segotnya, yaitu Allahumma sholli dan seterusnya. Allahumma wahai Allah sholli, semoga Allah berkenan memberikan rahmat beserta takdim ala sayyidina, atas pemimpin kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina, dan atas kaum keluarga pemimpin kami, kaum keluarga yang seluruh umat beriman, mulai Nabi Adam Bukawa sampai umat Isa yang belum lahir itu sudah didoakan hari kiamat. Ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam al-barakah lillahi. Atas pemimpin kami Muhammadin, yang Muhammad sholatan, nah, dengan bacaan sholat. Nah, juga tawasul, bukan tawasul zat Nabi Muhammad, tawasul amal soleh doa. Ini semua umat Islam sepakat. Mengatakan syirik, tawasul semacam. Kalau tawasul ya Allah berkah Syafadir, berkah Imam Ghazali, minta kaya. Itu menurut saya dan kitab-kitab saya baca, menurut guru-guru saya, itu sah. Tidak syirik, gitu loh, menurut saya. Tapi walaupun begitu, ya sah ini, ya. Sering yang saya baca dulu, saya biasa dengan bahwa para Abdul Qadir, para Kanjeng Nabi nyuwun begini, minta begini. Nah, sekarang saya sempat pakai tawasul yang itu, dan itu baik dikerjakan. Tapi saya memilih yang ini saja. Saya mengatakan syirik, nggak mengatakan syirik. Kalau saya mengatakan syirik, saya terjebak. Karena ada tawasul menurut saya itu tidak syirik tawasul. Malah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tawasul. Dan nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Adam. Nah, itu bertawasul. Saya punya kitabnya. Ini supaya tidak salah paham di kita, saya ini kecil di Gembleng NU, gede-gede nggak mau tawasul kayak warga NU lah. Bukan NU, warga NU. Di Gembleng NU, jadi ditatar oleh pengurus pengurus tingkat Kota Madya atau kabupaten, namanya PC singkatannya, pengurus cabang. Saya di Gembleng leadership, kepemimpinan dan kesekretariatan. Yang Gembleng itu mulai para tokoh tingkat kabupaten PC atau fasilitator atau motivatornya itu dari itu. Kemudian yang kedua ditatar provinsi Jawa Timur.
narasumbernya ada yang dari Provinsi Jatim. Terus penataran yang ketiga oleh Lapesdam. Ya, lembaga NU ada yang Lapesdam dulu. Lembaga apa itu? Kajian ya. Lapesdam, lembaga pengkajian sumber daya, ya. Peningkatan ya, pengkajian dan peningkatan sumber daya manusia Nahdlatul Ulama. Itu lembaga, satu lembaga khusus kaderisasi ya. Para orang saya merangkap jabatan seksi dakwah MWC Majelis Wakil Cabang, itu pengurus NU yang di tingkat kecamatan MWC. Saya di samping seksi dakwah juga masuk ketua GP Ansor. Kalau NU pengurus, kalau selain NU namanya pimpinan. Ya, Muslimat NU, pimpinan Muslimat NU, pimpinan Tayat NU, GP Ansor, pimpinan. Ada lagi yang PMI. Ya, mungkin perhimpunan ya, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia. PMII ya, jangan keliru yang lain. Kalau mencari ya Badan Otonom NU, maka PMII bukan ormas lain, ormas mahasiswa. Adanya PNU, Ikatan Putri Nahdlatul Ulama, IPPNU, Ikatan Putri Nahdlatul Ulama. Karena tidak boleh membuat nama pelajar itu, pelajar Nahdlatul Ulama. Ya enggak repot diganti putri gitu kan enggak apa-apa, bukan pelajar. Yang ke dalamnya masuk pelajar. Ya, mahasiswa itu SMA ke bawah. Mungkin begitu. Gitu loh orang nanya aku bisa terjadi aku sorok balago itu sastra. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul memakai doa. Jadi memakai doa apa? Nah itu tadi membaca, nah, itu berdoa di atas itu. Nah, ini sholawatnya ya, sholawat, bacaan sholawat yang dibuat tawasul ini. Amal sholih, namanya accidental mediator, memakai perantara berupa sesuatu yang melekat pada zat. Apa itu? Bacaan itu melekat. Kalau kita nggak punya zat, nggak punya tubuh, nggak akan ada bacaan ini. Ya, munculnya pada mulut. Ya, gitu. Ini tawasul accidental mediasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan harapan, dengan bacaan sholawat taftahu yang semoga engkau ya Allah, boleh atau taftahu bisa. Jadi kalau taftahu itu kalimat aktif. Jadi taftahu kembalinya taknya itu kepada Allah. Taftahu semoga engkau ya Allah berkenan membuka terhadap buat saya biar berkat bacaan sholawat tadi membuka abwa ridho terhadap pintu-pintu kerelaan Allah. Rela itu ya Allah nggak murka. Kalau dibuat kalimat pas bacaan sholawat dengan bacaan sholawat yang sungguh, taftahu yang akan dibuka buat saya biar tawasul sholawat. Apa? Abu-abu ridho, pintu ridho Allah, nggak ada artinya ridho yang lain Allah itu nggak bakal membuat masuk surga dan tidak akan keluar dari neraka kalau ridho selain Allah. Kalau ridho Allah Ta'ala, nah. Tapi ini menurut saya dibaca kalimat aktif saja. Jadi, baca sigotul maklum. Kalau pasif sigotul majul atau mabni majul. Taftahu yang semoga engkau ya Allah berkenan membuka
manfaat buat saya biar berkat bacaan sholawat tersebut membukakan abwaab ridho terhadap pintu-pintu ridho, ya ridhonya Allah Ta'ala. Wataisir dan pintu-pintu kemudahan. Watatlaku watu toliko, nah, watu toliko dan kau akan membebaskan. Dia berkat bacaan sholawat ini ani terhadap saya pembaca abwaab basari, ya, terhadap pintu-pintu kejelekan. Artinya dibebaskan dari pintu jalan, jangan sampai diikatkan dengan amalan-amalan yang buruk, ya, buruk menurut syariat Islam. Watasir dan apa? Kesulitan, sesuatu yang membuat kesulitan, menimbulkan kesulitan. Watakuna dan mudah-mudahan atau semoga engkau adalah ya, ada buatku. Biar berkat sholat tadi adalah walian, sebagai penolong. Wanasiron, ya penolong. Ya nikmal maula wahai sebaik bos atau iya ya, yang di pertuan atau sebaik-baik ya penolong, ya bisa. Wani manasir dan sebaik-baik penolong. Maula, ya. Maula apa maula bos, ya. Wala. Kalau buka tafsir ya enak macam-macam. Al maula. Kalau wali penguasa, sebaik-baik orang ya kita yang Allah menguasakan, percayakan belakang, menolong, bisa menolong, artinya sama dengan maula, ya menolong aja, diartikan menolong, karena salah satu artinya maula penolong. Ya walati, jadi maula wae sebaik-baik penolong, wayani mana sih ya sebaik-baik penolong, itu aja. Ada 2 poin sekarang. 1 jam 17 menit. Ya dibaca. Ya ini sekali lagi ya. Wakadzalika, jadi ada kota-kota ya. Tidak saya yang hanya dengan dan wakadzalika, dan bisa bisa melapangkan dada, ya ini waman kapal khotam, ya. Dan barang apa yang menulis ini. Tapi nanti saya sampaikan yang baca saja. Nulis dua kata Paula feelingnya di bait. Soleh bisa teman tulis berapa kali Pak? Bijatin, ya, pada tiap sudut marotan. Wakamalau, dan dia menyaku, ya, dibuat mat, ya, gitulah. Dia bawa itu doa dengan tulisan. Syarroha, maka Allah insya Allah akan melapangkan. Syarroha, maka akan melapangkan siapa Allah Ta'ala sodro, terhadap dadanya. Dada ya gak dilapangkan, ya yang maksud jiwanya gak sempit. Wabasato, dan akan melapangkan akwalau, terhadap berbagai keadaan dia. Wayasaro, dan Allah akan memudahkan umur terhadap berbagai urusan. Wadi itu kaman bis sebatil talia, inilah macamnya atau bentuknya, ya, di halaman sebelahnya ini. Nah, tapi ini enggak
Tidak bisa menyampaikan gimana wong berupa tulisan. Ya, wakadzalika. Nah, ini yang bacaan saja yang saya sampaikan. Gak merepotkan. Nanti belajar nulis lama. Kotak-kotak itu lama garis-garis ya. Ya. Ini bukan tidak seneng khotam, nggak seneng jimat. Saya suka jimat itu. Pekerjaan saya bikin jimat itu. Karena saya yakin tidak syirik, punya dasarnya kuat. Karena Imam Abu Dawud. Jimat itu. Yang tidak boleh jimat itu yang tidak ngerti ya, maksudnya. Yang ngerti maksudnya asma-asma itu tidak apa-apa. Atau bukan bersumber dari ajaran Islam. Nah, ini bahasanya saja kan bahasa Syria nanti. Kalau syair ketiga nanti ada bahasa Surianya. Bahasa Surianya. Biajin, ahujin. Bukan bahasa Arab. Maka yang gini. Maka dalika dan begitu juga bisa akan berfungsi atau berbuat apa tadi lapang dadanya, keadaannya menjadi tidak menjepit atau lapang, berbagai urusannya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dilapangkan oleh Allah Ta'ala dadanya, yakni jiwanya. Perilakunya juga dilapangkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan menulis khotam itu. Ya khotam itu dan begitu semacam dilapangkan dadanya juga keadaannya juga urusannya. Adapun orang wadoba yang merutinkan ya, menjadikan rutinitas ya, menekuni ala tilawatismihi terhadap pembacaan nama Allah Ta'ala Al-Basit itu Allah yang maha melapangkan, bisa melapangkan rezeki, bisa melapangkan berbagai kesulitan. Al-Wadud Allah yang maha pengasih, dibaca berapa? Rutin. Isna ini 2 kali, watisina dan 90. Apanya? Marotan pengulangannya. Jadi membaca siapa yang merutinkan ya, apalagi ditambah itu kan Al-Basit, Al-Wadud, Al-Basit, Al-Wadud. Kalau saya tambah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Basit, ya Allah ya Wadud. Anda kata mengamalkan, saya ini enggak mengamalkan, ini cuma membacakan saja. Karena saya pernah minta ijazah kitab ini. 2 kitab itu saya minta ijazah, terus ada lagi karangannya saya Jalaluddin Asyuti bernama Ar-Rahmah fi Tibbil wal Hikmah. Ada lagi kitabnya Khazinatul Asrar. Saya ijazahkan pada saudara sepupu ayah saya, Al Ustadz Abbas, Desa Berangkal, Kecamatan Perak dulu waktu ijazah. Sekarang Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang Barat Daya, Jawa Timur. Pernah saya ijazahkan, apa saya gimana kata sampaikan kepada yang lain. Ya, kalau saya ngamalkan ya langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walladzi la ilaha illa huwal rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Barul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Qabidul Rafiul Mu'izul Jalla Sami'ul Basirul Hakamul Latiful Qadirul Karimul Adim. Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqidul Ajaibul Jalilul Karim. Al-Raqibul Majidul Wasil Hakim. Al-Wadudul Majidul Baitul Syaitul Haqqul Wakilul Qabil Madin. Al-Waliyul Kamidul Muhsil Mu'badil Muhsil Mumitul Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Waqidul Hadis Samadul Qadirul Mutaqil Muqaddim. Al-Muakhirul Awal Akhirul Barul Batin. Al-Walil Muta'alil Barul Tawabul Muntakim. Al-Ghafurul Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikramil Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Munil Manil Darul Nafil Nurul Latil Batil Baqi Waridul Rasidul Syukur Wasilata. Semua aja Asmaul Husna yang 99. Tapi itu bukan berarti Asmaul Husna cuma 99. Masih banyak nama-nama Allah yang sangat indah. Hanya itu yang diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi kalau tidak salah. Nah, itu aja.
Itu kan komplit, kali ini hanya 2, basit, wadud. Makanya saya walaupun tidak ngamalkan ini, sudah ngamalkan. Jadi 99 Asmaul Husna semua, Al-Asmaul Husna. Nah, siapa yang baca ini, mau baca ini, coba saja lah. Insya Allah kesulitan kita akan. Nah, saya kalau ketemu kesulitan itu, ya ini dinaikkan Allah Ta'ala gitu loh. Ilmunya ditambah. Karena sudah janji. Setiap satu kesulitan, Allah Ta'ala janji. Ada kemudahan. Itu al-insyirok. Nama al-usri yusra. Sesungguhnya menyertai kesulitan dan ada kemudahan. Jadi penyakit ya ada obatnya. Obatnya ya ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu obat saya. Ya, saya makanan utamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan tahlil. Ta'awud berserah diri. Bismillah pembuka kesulitan, keberkahan. Tambah tauhid, memperbaru iman. Itu membaca la ilaha illallah. Saya beri 1 Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Qabid, Allah yang mencabut nyawa. Tujuan saya supaya saya dan yang mengamalkan doa dari saya ini, racian saya sendiri, tapi metodenya nyontek dari kitab Khazinatul Asrar yang saya ijazahkan. Saya mintakan ijazah kepada saudara sepupu ayah saya, Al-Ustadz Abbas Desa Merangkal. Jadi dalam Khazinatul Asrar diterangkan, siapa yang membaca la ilaha illallah, ya tentu sepaket Muhammadur Rasulullah, tentu ada embel-embel lagi supaya manjur sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum baca la ilaha illallah, pada lafaz illallah ditambah Asmaul Husna, itu akan manjur sesuai permintaan. Kalau ingin tidak dimusuhi orang, ya misalnya a'udzubillahi la ilaha illallah Rahman. Nah, Allah yang Maha Pengasih. Sehingga orang yang akan musuhi malas, ya, malas, kendor, semangat memusuhi. Nah, itu. Jadi kalau ingin banyak rezeki, la ilaha illallah tambah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nah, itu begitu ajarannya dalam Khazinatul Asrar. Saya mengarang sendiri, tapi gurunya kitab Khazinatul Asrar. Saya selalu ingat kematian, sehingga tidak gegabah melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Jadi ingat bahwa mati itu suatu. Maka ini Allah yang Maha Pencabut nyawa. Ingat Israil. Mungkin ini kalau dibaca nanti itu adalah zikirnya malaikat Israil. Dan mungkin siapa yang berzikir ini mungkin ditemani malaikat Israil atau pembantu prajurit. Tapi saya intinya tidak minta itu, minta supaya saya setiap saat kalau dicabut nyawa oleh Allah, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya itu akan mudah dikabulkan. Saya beri sallallahu alaihi wasallam barokah, diniati mendoakan Rasulullah, juga mendoakan semua umat Islam. Silaturahmi, sedekah doa, dan silaturahmi doa yang menyebut umat Islam secara umum itu akan memanjurkan doa. Namanya doa bidoril ghaib. Selawat itu. Wala ali. Jangan lupa ada wala ali. Wala ali Sayyidina Muhammad, bagus tambah bagus. Wala ali pakai ha, wala alihi, ya, itu sebab. Itu sahabat sudah disebut. Jadi sallallahu alaihi wasallam baraka ala alih. Sudah cukup, sahabat sudah masuk. Nabi-nabi sudah masuk. Nabi Khidir sudah masuk di situ ke doa, sudah didoakan. Jadi saya membaca la ilaha illallah qabid Sayyiduna Maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka ala alilamiddin. Semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Berarti yang belum saya doakan. Nah, saya pakai wirid ini belum pernah ketemu jin yang tani.
Walaupun ada yang mengatakan Ratu Selatan, itu ada, saya bilang nggak ada itu. Ngajinya kurang jero mungkin, atau lupa. Tempat-tempat kosong itu biasa ditempati oleh makhluk halus. Makanya rumah jangan dikosongkan. Nanti bisa ditempati. Nah, makanya ada istilah dalam ilmu rumah al-ummar. Umar adalah sebutan bagi jin-jin. Ya bisa kafir, bisa muslim. Muslimah, muslim, kafiroh, kafir. Jin penunggu tempat-tempat kosong, misalnya rumah-rumah nggak difungsikan. Biasa ditempati lah. Mereka itu sebut amir kalau satu ya. Kalau banyak umar, para pemakmur tempat kosong, para orang yang makhluk jin yang menunggu. Itu sebutannya umar kalau dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita ngaji kitabnya Syekh Jalaluddin Asyuti, mungkin ketemu nanti istilah itu. Nah, itu masa jejak ulama. Syekh Jalaluddin Asyuti itu ulama, termasuk ulama. Karyanya konon sampai 600. Sudah, ya ini sekedar tadi. Sekarang yang ketiga tadi waman, jadi wakadzalika dan adalah semacam berpeluang mendapatkan lapangan juga memperoleh kemudahan rezeki. Adapun orang yang biasakan ismi ta'ala terhadap bacaan ma'awala asih bahwa yang malang lapang rezeki. Al-Qabi juga artinya pengendali rezeki. Corona juga mengalami peringatan ya, tempat-tempat maksiat mungkin ya banyak dikerumuni orang, tapi maksiat itu kufur nikmat. Dengan corona mungkin pemerintah langsung melarang kerumun, kumpul-kumpul di tempat-tempat yang biasanya mungkin dibuat maksiat lah, wilayah yang ya, mungkin tempatnya anak muda-muda yang pacaran, nah itu kan maksiat, namanya itu bisa disebut muqaddimah zina, itu pengantar zina. Nah, kalau sampai hubungan intim, ya itu baru zina. Kalau tidak ada ikatan nikah secara sah. Al-Wadud, Allah yang maha pengasih. Nah, ini pengasih. Ini luas, terutama bagi para penegak hukum. Dengan dikir al-Wadud, penjahat itu mungkin males. Wah, jarak ini wilayah bos ini. Atau para petinggi jabatan politik. Nah, penting ini al-Wadud ini. Masalah nggak ada habisnya kalau di dalam politik itu. Saya sudah ada di Ormas. Saya juga kadernya AMPI dulu itu. Nah, saya itu pengagum Pak Soeharto itu presiden. Ya. Jadi berkat Pak Soeharto ini juga dan para pahlawan bangsa ini, Pancasila sampai sekarang ada itu. Dari sayap kanan di ETI mau merobohkan Pancasila, dari sayap kiri PKI dan kawan-kawan mau, itu Pak Harto juga ikut. Nah, terutama dengan PKI ini. Tapi sebagaimana kebenaran, nah, itu tidak terlalu dipentingkan menurut saya. Yang penting ketika itu penguasanya adalah Pak Harto, presidennya. Kalau Pak Harto itu bukan presiden ya, maksud saya ya apa, panglima kostratnya atau apa gitu. Waktu itu. Jadi sangat berjasa. Karena apa? Pancasila ini satu-satunya ajaran yang bisa sangat mengundang rahmat dari Allah Ta'ala. Karena itu syukur nikmat. Dengan Pancasila kita mengenal
Allah wujud, tidak, bako, mukhalafatul khawadisi. Itu versi menurut warga Sunnah Jamaah yang cara mengenal Tuhan dibimbing oleh dua tokoh, yaitu Syekh Al-Asy'ari dan Syekh Al-Maturidi. Seperti Imam Ghazali dan yang sejaman. Nah, ini ikutnya ke sana Imam Asy'ari, karena Imam Asy'ari abad 23. Jadi walaupun rumusannya mungkin ada bedanya redaksinya, intinya mengikut ya pemikiran Imam Asy'ari. Nah, terus ada lagi Syekh Al-Jabidi, ada lagi dan seterusnya ya, ke belakang-belakang sampai Mbak Yahya Hasyim Asy'ari. Pondok itu. Saya nggak mau kaur-kaur di video itu. Tetapi karena ada dorongan ya dari pihak gaib dan pihak gaib itu mendorong sampai muncul. Karena kalau saya muncul nggak ada yang musuh. Siapapun musuh saya, insya Allah ya, kena A'udzubillahiminasyaitonirrajim jadi. Apalagi tambah Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tambah Alhamdulillah nggak jadi. Kita apa tambah lagi la ilaha illallah sayyidina maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin tambah nggak jadi saya. Banyak kan masyarakat itu penting kemungkaran apa ini kan bisa rencana iblis. Kalau sudah pengalaman bukan dongeng, saya sudah vokalis ya, bukan seniman penyanyi ya, vokal bahasa dapat tendensi kenal saya tahu. Jadi semuanya bisa di saya doakan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qabid Sayyidina Maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah setiap hari di saat-saat sekarang, karena saya ini sudah layak mati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 63 perkiraan gitu. Sayyidina Abu Bakar 63. Saya sudah 63 lebih 6 bulan lebih. Sudah layak mati. Saya di video ini ingin ya cari alat untuk minta dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Catatan amal soleh. Dan saya gencar lalu jika saat mati dan melekat. Karena dalam hadis mangkana akhiru kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak ada lafadznya katanya, tapi ulama menafsirkan harus sepaket ditambahin Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan di dunia, ya ini ketika meninggalkan dunia itu roh dicabut. Sebelumnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak dicampuri kata-kata lagi. Makanya kalau ada orang akan meninggal, ya ditalkin, dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu juga kan sampai lebih bagus. Ya, ada harapan sudah tidak bisa ngomong sampai dicabut nyawanya. Supaya apa? Akhir kata-katanya di dunia
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada hadisnya. Siapa yang matinya ya kalimat ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berpeluang dimasukkan Allah atau berpeluang masuk surga. Saya makanya memperbanyak wirid itu. Covid juga saya ingat bahwa setiap saat Allah Ta'ala nyabut nyawa. Atau setiap saat sudah tugas Ijra'il, malaikat Ijra'il. Ala Nabi alaihi salatu wassalam barakah walali. Itu walaupun pendari baca Al-Qabid, mungkin wirid Ijra'il teman setiap hari. Kalau enggak mudah-mudahan tetap baca itu paling di masa-masa tua saya saja. Saja ya mungkin Rasulullah dengan keluarga dan yang tiga kali pada kita datilah dari batinin lawat pada tubi bismillahirrahmanirrahim datilah dari batinin pada tubi bismillahirrahmanirrahim ya banyak juga ya was Wakin tuma tuana wa umuyadal jalan tiga sama rutu pikal ada nolak balak kejahatan makhluk santet sihir. Nah, minat desa Naruto menolak jika dengan minta pertolongan kepadamu ya Allah. Al-ada terhadap para satu. Nah, saya dan musuh Islam sedang nggak diadu domba. Wabilis berkat Narmi kami sampai tadi Hakim. Nah itu yang pertama, itu 3 serangkai sudah saya sebar. Naruto bikal ata amin kuliwajati wa bismillahirrahmanirrahim minal dirisata wa antara jaiya ila wa korik rodai penghalang saya. Ilahi wahai Tuhanku, Allah Tuhanku. Manusia itu wahai Allah. Wa antara dia farik maka berbelah. Kami ya kelompok antara kafir musuh Islam. Jika mereka menuju atau menghendaki menarget terhadap saya dibuat ya janggal mungkin saya ini. Pak antara roda kami roda tidak apa tapi roda farik maka belakanglah kami ya kelompok tak musuh Iram menarget dia menarget dengan Roma golatnya jangan dikenek ya, jangan ditepatkan tapi meleset atau jangan cepat kena sasaran, kena saya, kena ya banyak juga ada karya saya sendiri ya yang saya juluk dengan Kidung Pamungkas pencabut nyawa, pelengser dan saya bikin nah, itu sudah sejak muda kita lanjut yang terakhir saya yang baca ya membaca tadi membaca itu dulu asma nama Al-Basid dan
fi kulli sobahin, pada tiap pagi hari. Ya, setelah sholat subuh lah. Nah, apalagi bacanya lebih banyak, tidak mau dari sholat, wiritan hari terbit. Nah kalau saya ya sholat dan deres surat Al-Baqarah sedikit rumahnya supaya tidak dihinggapi setan, setannya panas. Terus kita yang jadi kita yang sulit itu, kita yang panas. Tandanya kita nggak mau baca surat Al-Baqarah, tambahnya kita yang kesetanan. Padahal jelas itu riwayatnya Muslim. Setan akan lari dari rumah yang dibuat baca surat Al-Baqarah. Walaupun nggak tamat, kalau tamat nggak cukup waktunya. Ya entah berapa, 50 ayat, entah berapa. Setelah itu ngaji sampai setengah 7 ya itu. Ya ngaji tafsir Jalalain, ya Syarah Ibnu Aqil, ya anak-anak saya. Karena kuliahnya daring. Jadi di rumah. Kalau kuliahnya pas bertatap muka ya nggak bisa ngajar, ya bisa tapi lewat video ya, alhamdulillah ada saja, itu namanya urusan dipermudah lewat WhatsApp. Jadi alhamdulillah ada corona ya alhamdulillah, ada corona tetap alhamdulillah, saya sakit alhamdulillah, sembuh alhamdulillah. Karena dengan sakit ada corona kita bisa mempelajari ya, introspeksi diri, apa kesalahan kita terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menempatkan kita sekalian di bumi. Mungkin nggak ada atau sulit ditemukan yang subuhnya kayak Indonesia. Bayangkan ya, lagunya Kus Plus apa dulu, saya masih kecil tahun 70-an, tahun 70 berapa, kayu sudah hidup. Nah mungkin kayu singkong ya, atau tumbuh-tumbuhan ya, potong tumbuh. Saya baca Al-Baqarah Wadud, nah, apalagi tambah iya, tapi nggak usah nambahin lah, tunjuk saya bunyi saja. Baca dzikir Al-Basid, 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 Al-Wadud 92 kali pada tiap pagi, wakul 5 sain, dan setiap sore hari. Sore hari ya setelah sholat asar. Nah, ini. Jadi setelah ngaji setengah 7 itu sudah sah. Itu matahari menurut pandangan mata itu sudah setinggi orang biasa gini, orang yang sedang-sedang plus sepenggapaian, atau orang Jawa sak detek sak penggali. Kalau matahari sudah tampak di mata kita ya, semacam itu kira-kira tingginya, atau setinggi tombak, panjang tombak, maka itu sudah sah, sudah masuk waktunya sholat duha. Jangan lupa sholat duha kita usahakan 6 kali ya, 6 kali salam 12 rakaat, atau enggak kalau ada kesibukan ya yang pagi itu sibuk ya 8 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Kalau memang ada kesibukan lagi ya 2 rakaat saja. Nah, nanti kok siang hari sebelum matahari di atas kepala ada waktu ya, disempatkanlah tambah. Itu namanya syukur nikmat yang mengundang bermacam-macam kemudahan. Masuk rezeki tak terduga, rezeki kurang ya, rezeki jauh bisa diminta didekatkan jelas tuka. Allah ma'ina tuka ya Allah, waktu pagi, waktu wal bawauka, dan keindahan-keindahan, wal jamalah jauh, dan keindahan-keindahan ya, kebaikan ya, kebagusan-kebagusan. Anak bagus apapun itu milik Allah semua, Allah yang beri. Wal bawauka jamalah, kekuatan ya, kekuatanmu, siapa saja yang kuat ya, kekuatan pinjaman darimu. Wal kudrat, ada kemampuan apapun ya kudratuka. Wal iradah, tak ada kemauan apapun yaitu iradah. Allahumma ya Allah, ingkana ya Allah, wahai Allah, ingkana apabila ada apa rezeki ya, jamaah ada rezekuna, rezekina kami umat Islam, supaya manjur doa. Allahumma ingkana rezekuna bisa mah, jika adanya rezeki kami itu dari langit,
Mungkin melalui hujan nanti tumbuhnya rezeki itu. Fanzilu maka turunkan. Hujannya cukup, pertaniannya subur. Doa ya, petani ya diajari doa. Karena itu sasarannya ya petani, perkebunan. Wa in kana fil ardi, mungkin barang tambang. Fa akhriju, maka mohon dikeluarkan ya Allah. Wa kana baida ya. Kami umatnya masih jauh. Ya, pokok muka Allah berkenan mendekat. Fa in kana, anak baca muksaron, ya, disulitkan, atau muksiron, menyulitkan. Ya fairu, maka mudahkan. Tapi doa ini dari hadis atau enggak, saya belum menemukan. Saya hanya ikut-ikutan, ya, membaca. Tapi insya Allah manjur. Dilihat artinya apa. Hadisnya nggak tahu, kalau memang hadis saya belum membaca. Nah ini saya ini ngomong apa adanya. Saya belajar apa adanya. Makanya kalau mau apa adanya zaman sekarang, insya Allah tampil beda. Bisa tampil beda nanti. Orang bingung. Saya nggak usah bingung. Tampil adanya itu sederhana. Orang belajar sederhana. Nggak macam-macam. Wa in kana fil ardi wa in kana baitan kana musyana. Wa in kana haraman, bila rezeki darimu ini haram, ya Allah yang beri, bukan siapa-siapa. Fatohiri, cucikanlah ya. Nah, mungkin jalannya ada ya, bisnis. Dan kadang-kadang terselip dusta sedikit. Nah, haram kan. Atau masuk bekerja lewat suap. Ini kan peluangnya juga haram. Nah, misalnya royokan jabatan politik, nyuap rakyat atau siapapun disuap. Nanti misalnya lewat pelanggaran negara, hukum positif, hukum wati, hukum positif, hukum bikinan manusia. Kalau Indonesia ya di MPR. Kalau dalam istilah al-hal akad, itu punya kapabilitas, kelayakan untuk membatalkan hukum akad dan menetapkan. Guru ngaji leadership ini langsung baca kitab itu, ngaji, belajar wiraiyat, karena Allah berjanji dalam Al-Quran Al-Karim soal kalau nggak Imran Al-Baqarah itu sudah ada videonya, sudah sampai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukum al-ayat sadaqal karim. Takutlah kepada Allah kamu sekalian, dan Allah akan mengajari ilmu langsung. Ilmu latih. Saya wawalam, saya nggak ngerti. Mudah-mudahan siapapun yang belajar saya yang banyak otodidak. Waktunya sudah tua, kata ngaji kemana? Ya sinau sendiri gitu. Ada kitab di Google ya di. Nanti kalau sulit diterjemah. Karena gak cocok. Ini i'rabnya jadi apa ya Mbak? Ya, kembali kepada syair ini. Siapa yang membacanya 92 kali setiap pagi dan sore, wa dzakara, dan berzikir ba'dauma, dengan membaca wa shallaitu bisani ala khairi khalqi Muhammadin menjaga dolalata wal ghalat. Berapa kali? Arba maratin, 4 kali. Fa'inau, maka insya Allah dia akan mendapatkan madzakarna. Karena ya apa yang kami tuturkan di depan, yaitu tadi di depan akan dilapangkan artinya kalau pakai halnya, dan urusannya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Walayatimu, dan belum genap atas pamun setahun, illa wa Allah, kecuali ya Allah akan memberikan kekayaan kepadanya.
Wa wasa, dan Allah akan melapangkan rizqo terhadap rezekinya. Wa wafaqa, dan Allah akan menolongnya lisolahi, untuk kebaikan, wal islah, dan membaikkan. Jadi mengajak yang lain baik atau rekonsiliasi. Nah, itu termasuk lebih duku, lebih tinggi itu musuhnya setan. Karena ini menggambar kegiatan setan yang selalu mengajak orang jelek. Nah, kalau Islam itu bisa diartikan pembaruan atau modernisasi positif. Jadi mengadakan sesuatu, pembaruan itu luas, tidak hanya pembaruan seperti arti dalam bid'ah. Pembaruan itu ya merubah sedikit atau merubah sepenuhnya, atau merobohkan kemudian membangun baru, itu pembaruan. Nah, pembaruan luas, membenarkan orang baca kurang benar, mengarahkan orang berdoa supaya manjur, itu pembaruan. Nah, doa mengikuti tata krama lah, itu termasuk kebaikan, karena ada harapan diterima oleh Allah. Nah, sepertinya sekarang sudah pukul 4:40. Kita akhiri ini dulu. Ini sudah hampir 2 jam. Berbagi saya ilmu hikmah yang bersumber dari kitab Usul Hikmah karya Syekh Abdul Abbas Muhammad bin Ali Al-Buni rahimahullah azza wa jal, akan kita sudahi. Wa alam bisawab, Allah yang tahu kebenarannya, juga salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni, yang benar Allah Ta'ala berkati. Dan tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tiap pemirsa ya, atas segala kekurangan, cacat, salah maupun khilaf video ini atau apa saja yang terkait dengan sikap maupun tindakan saya dalam video ini. Semoga kita semua akan juga diampuni oleh Allah Ta'ala, amin. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi amiddin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ala kulli khali wa ni'mah. Wa nakhusu khususan ala ni'matil imani wal islami wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.